lagi bersama Bu Guru Ade. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak siapkan dulu alat belajarnya dan jangan lupa berdoa ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan muatan PPKN. Materi yang akan kita bahas yang pertama ada makna sila Pancasila dan penerapannya. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, penerapan nilai gotong royong, penerapan nilai kepemimpinan, dan penerapan nilai kekeluargaan. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita simak video berikut ini. Yang pertama, makna sila pertama Pancasila dan penerapannya. Anak-anak, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Berikutnya, makna sila kedua Pancasila dan penerapannya. Anak-anak, bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut mengandung makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Berikut adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya. Nah, anak-anak, bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila tersebut mengandung makna bahwa sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Berikut adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna sila keempat Pancasila dan penerapannya. Nah, anak-anak, bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengandung makna bahwa
segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Berikut adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan banyak orang. Selanjutnya, makna sila kelima Pancasila dan penerapannya. Anak-anak, bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli apapun status sosial, suku bangsa, maupun warna kulitnya, harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Berikut adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua tentang sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggota melakukan tindakan tidak disiplin. Yang ketiga, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggotanya. Yang kelima, mau menerima kritik dan saran. Dan yang keenam, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin menjadi seorang pemimpin, anak-anak harus berusaha untuk memiliki sikap-sikap tersebut. Selanjutnya, penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti masyarakat bekerja sama saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Contoh penerapan gotong royong, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, bersama-sama membangun jembatan, dan bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Sikap yang harus diterapkan yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Nah, jika kita sudah mampu menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, akan banyak manfaat yang kita peroleh. Manfaat tersebut diantaranya, kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Selanjutnya, penerapan nilai kekeluargaan sesuai nilai Pancasila. Penerapan nilai kekeluargaan tercermin dari sikap-sikap berikut. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, anak-anak, sekian dulu materi hari ini ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah
Dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.